Ya, sobat keluarga muslim dan Mhm. sahabat Risalah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Lagi On Air. Ya, Oke, silakan Mhm. bergabung bersama kami. Silakan di 061 79442282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui Mhm. SMS ya di 085271153456. Ya, jangan segan-segan nih kalau mau nanya nih. Iya, Aha. betul. Nah, ini Pak Ustadz tadi sudah sampai di poin bahwa persaksian ya. Ya, persaksian. Persaksian ahli ilmu itu disandingkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Nah, kemudian poin selanjutnya apa lagi nih, Pak Ustadz? Baik, di antara poin selanjutnya yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, ya, bahwasanya faham dalam masalah agama itu merupakan tanda-tanda Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut. Hmm, Hmm. Artinya apa? Ketika Allah berkehendak kebaikan bagi orang tersebut, Allah akan menjadikan dia faham dalam masalah agama. begitu Ya. ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Hmm. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah fahamkan dia dalam masalah urusan agama, dalam Masya masalah Allah. agama. Ya. Ini dari sini udah bisa kita tangkap. Tangkap apa ini? Apa Ya kiperan untuk alhamdulillah banget nangkep-nangkep? kita tahu sedikit tentang wudhu, tentang Masya sholat, kan Allah. begitu kan. Tapi Berarti kan ada kebaikan yang kita dapat ya. pelajaran-pelajaran agama ini kalau ya kita pelajari ya, Heeh. mungkin nggak terlalu sulit. Tapi kalau kedalaman mungkin agak ribet juga gitu. Tapi kalau sesuai dengan tadarusnya gitu kan, Heeh. ini dulu yang kita pelajari, ini terus, nggak terlalu sulit tuh ya. Ya. Memang dalam menuntut ilmu itu ada metodenya gitu ya. Iya, Yang betul. mana ketika orang tepat dalam metodenya dan dia ikhlas niatnya, Hmm. Allah akan mudahkan dia untuk memahami ilmu seperti Iya, itu. Masya Ya, Allah. makanya para ulama kita pun sudah menuliskan bagaimana metode yang benar dalam menuntut ilmu agama seperti itu. Oke, Masya Ya, Allah. Betul, jadi gini. bukan seperti sesuatu yang sebagian orang ya baru ngaji langsung baca kitab yang berjilid-jilid seperti itu. Oke, Masya Langsung Allah. dilahap semua istilahnya. Nah, Ya itu sih. jadi pertanyaan apa Ustaz ke antum tentang yufaqihu fiddin itu. Paham akan agama. Paham di sini pengertiannya itu sebatas apa begitu Ustaz? Karena kan begini, ada orang yang sudah belajar tapi tetap aja kan begitu kan. Penerapannya nggak ada. Iya gitu. Ya. Apakah maksudnya ini paham di sini sampai dia mengamalkan atau bagaimana? Ini maksud di sini paham ini Allah kehendaki kebaikan baginya, artinya dia paham ilmu yang dia pelajari dan dia mengamalkannya gitu. Ini kan begitu. Ya. Nggak sekedar tahu kan Yang begitu. sekedar Ustaz? tahu, karena banyak juga orang-orang yang tahu tapi nggak beramal. Artinya orang di luar Islam pun kadang mereka belajar Islam tapi tujuannya untuk tidak diamalkan seperti itu. Itu bukan berarti mereka Allah kehendaki kebaikan. Iya, iya betul. Seperti itu. Jadi dia harus digabungkan, sinkronisikan antara mengetahui ilmu dan mengamalkannya seperti itu. Berilmu dan beramal gitu. Ya, karena ini harapan kita nih pemirsa, setelah menyaksikan acara ini, Iya. nah ini adalah langkah awal kita ya untuk semangat dalam menuntut ilmu. Wah, semoga aja nanti setelah ini jadi ulama setelah nonton ini. Iya. Karena bukan gitu. Maksudnya bisa menjadi indikasi bagi kita. Kan? Indikasi Ya. kebaikan. Iya. Dia ingin Iya, betul. semangat untuk belajar, tak ingin agama, tahu bagaimana dia cara ibadahnya yang benar, Iya, betul. sholat seperti itu. Jadi ini bisa jadi apa ya? Jadi apa sih? Jadi timbangan dalam diri kita kaum muslimin ya. Kalau misalnya seberapa paham kita akan agama, seberapa banyak kita mengamalkannya, kemungkinan sebegitulah kebaikan Allah berikan pada diri kita kan begitu kan. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz nih. Ya, silakan baca Dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fik barakallah. Bolehkah kuliah dengan jurusan filsafat? Wow. Jika tidak boleh, apakah sebabnya? Dan apakah harus berhenti kuliah? Syukran Ustaz. Jurusan filsafat. Jurusan filsafat. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Ilmu filsafat dalam perkuliahan itu ada yang sifatnya dia merupakan dari bagian dari kurikulum. Ada yang memang dia jurusannya seperti itu gitu. Ya, kalau kita perhatikan ya, para ulama kita banyak istilahnya mengkritisi atau agar seorang itu tidak
mempelajari ilmu seperti itu, ilmu filsafat yang mana terkadang menjurus kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan, dengan prinsip akidah seperti itu, yang akan membuat orang itu kemudian ragu-ragu terhadap kebenaran agamanya seperti itu. Jadi ilmu seperti itu itulah ilmu yang diingatkan oleh para ulama seorang untuk tidak menyibukkan diri dengannya seperti itu. Iya. Karena kata sebagian ulama, al-filsafat la yafhamuhu al-ghabi wa la yahtazu zaki. Artinya. Kata salah seorang ulama ini ya, ilmu filsafat itu ilmu yang tidak bisa memahami kecuali ini tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang bodoh gitu. Iya. Dan tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang cerdas seperti itu. Iya. Allah. Memang kalau antum lihat kalau ahli-ahli filsafat ya, terutama yang trending di YouTube itu, kalau ngomong bisa dibilang ya orang-orang awam nggak ngerti apa yang diomongkannya, dan kita juga nggak butuh apa yang diomongkannya, kan begitu. Jadi kalau kita kuliah, Sat, Heeh. udah kecemplung nih, Iya. udah telanjur. Iya. Alah, aku udah ngambil jurusan udah per semester berapa gitu. Iya. Sebaiknya apakah kita pindah kuliah atau resign? Kalau hal tersebut ini dia mungkin resign atau pindah itu sesuatu yang berat, ya dia ambil sekedar apa yang dia menjadi kewajiban baginya. Bersama dengan itu dia terus memupuk akidahnya dengan belajar ilmu agama gitu, dengan terus mengokohkan keyakinannya supaya tidak terpengaruh dengan ilmu-ilmu tersebut ya. Supaya tidak ada yang meragukan atau menggoyahkan keyakinannya sebagai seorang muslim seperti itu. Iya, itu justru dia bisa menjadi mengcounter, ya ibaratnya membela gitu, Mat. Keyakinan yang lurus apabila ada keyakinan yang ibaratnya dari filsafat ini yang membelok begitu ataupun syubhat gitu kan, ya Gitu ya. bisa juga di situ. Ya semoga saja, jangan pula dia Yang menyerang gitu. menyerang kan. Tapi sebaiknya menjaga-jaga, lebih baik pindah Pak Ya, Ustadz, ya. kalau lebih baik ya pindah, Iya. cari jurusan yang lebih selamat atau Betul. lebih. Ke Setya Sunnah misalnya. Promosi Jangan. terus. Ya. Oke. Kita lanjutkan, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya. Ada pertanyaan, Ini Erik? ada lagi nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rasa malas itu datang dari diri sendiri atau dari ajakan setan? Wah, setan kalau malas ya kita nggak digoda kan begitu kan. Apakah rasa malas itu suatu penyakit? Nah, mohon penjelasannya. Syukran Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Dalam sebuah hadisnya Nabi SAW senantiasa melazimkan doa untuk berlindung dari sifat malas. Ya, setiap zikir pagi dan petang beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ajzi wa minal hammi wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'atain wa ghalabatir rijal. Ya. Beliau SAW berlindung, aku berlindung kepada Allah dari rasa sedih, ya, rasa gundah gelana, ya, rasa ketidakmampuan dan rasa malas. Yeah. Nabi berlindung dari hal tersebut dan berlindung dari keburukan utang dan dikalahkan oleh seseorang. Ya, artinya Nabi SAW orang yang paling mulia pun berlindung dari sifat malas. Ya, artinya kita pun sebagai seorang muslim lebih utama lagi kita untuk berlindung dari sifat malas. Ya, dan sifat malas itu timbul terkadang dari jiwa kita yang memang terkadang mengajak kepada keburukan. Ya. Karena jiwa kalau nggak dilatih baik itu dia akan menjurus kepada keburukan. Ya. Iya. Karena memang nafsu cenderung mengajak kepada keburukan. Inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya. Sungguhnya jiwa itu mengajak kepada keburukan kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Tuhanku, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka ada namanya, maka dalam agama kita ada namanya mujahadah nafs. Iya, berusaha untuk menjadikan diri kita tuh beristiqomah seperti itu. Kalau dibiarkan ya akan mengikuti keinginan jiwa, akhirnya malas dan sebagainya. Justru di situ cobaannya Pak Ustadz, ya. Kita
Kita harus bersungguh-sungguh memang. Jadi kalau malas jangan salahin setan, Mat. Ini sedikit-sedikit setan yang salah, sedikit setan. Salahin diri sendiri, kenapa nggak bersungguh-sungguh kan begitu kan? Iya. Tetapi itu saya rasa setiap manusia memiliki Pak Ustadz ya. Nah, sama Bahkan Itu Rasul sendiri. sifat yang ada. Jadi bukan dan- penyakit Pak Ustadz ya. ya, Nggak menular ya. ya, artinya ketika datang malas kadang ada namanya futur itu Iya, sebenarnya. betul, Tapi betul. tidak boleh berlanjut seperti itu. Terus menerus harus ada dia introspeksi diri supaya lebih semangat lagi dan lebih energik lagi dari biasanya ketika dia malas. Kalau pas pula nih Ustaz, hinggap rasa malas itu dalam diri kita nih Ustaz. Kira-kira bagaimana untuk mengangkatnya nih Ustaz? Nah ini Ada nggak solusi caranya perlu nih Ustaz? Motivasi singkatnya Iya, aja. malas belajar lah dalam konteks kita ini. Pertama kita berdoa. Iya, Berdoa dengan doa yang tadi kita sebutkan. Isti'anah billah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bakhal wa tul'atain ghalabatir rijal. Seperti itu. Dia memohon untuk berlindung dari sifat malas. Kedua, dia membaca bagaimana kehidupan para orang-orang soleh sebelum mereka. Orang-orang soleh bagaimana ibadah mereka, bagaimana mereka belajarnya seperti itu akan menjadi memacu diri kita untuk semangat, untuk mencontoh mereka seperti itu. Kemudian juga bersahabat dengan orang-orang yang rajin, itu bukan orang pemalas seperti itu. Itu diantara tips biar supaya kita itu terhindar dari sifat malas atau meminimalisir sifat malas tersebut terus-menerus dalam diri kita seperti itu. Atau memang kalau udah kena malas akut gitu kan, langsung aja datangi teman-teman ataupun ustadz ya. Minta nasihat langsung Pak Ustadz ya. Nasihatin saya lagi malas ibadah nih, gimana ini Pak Ustadz. Kan begitu. Nggak apa-apa Pak Ustadz kan. Nggak masalah. Iya. Dan juga kayak baru sakit kan orang berobat kan begitu kan. Dan Masya cari Allah. teman kayak Bang Biring yang rajin. Rajin malas. Malasnya rajin gitu. Oke. Nah, Ya. jadi pertanyaan saya lagi nih Ustadz, muncul nih Ustadz. Tentang keutamaan menuntut ilmu nih. Tadi kita bilang kalau orang yang menuntut ilmu duniawi, misalnya dia mungkin teknik, ataupun mungkin kedokteran begitu, itu niatnya untuk membantu kaum muslimin, kebaikan kaum muslimin. Nah itu kan ada nilai pahalanya Pak Ustaz. Bagaimana nih dengan mereka yang menuntut ilmu agama justru untuk kepentingan duniawi Pak Ustaz? Wah enak kok nanti kalau jadi besar amplopnya tebel-tebel itu. Soalnya ada juga teman-teman kita, aku kuliah di sini untuk dapatkan ijazah, kan rugi sekali kalau sudah seperti itu niatnya kan begitu. Gimana nih Pak Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ini tadi dari perkataan Bang Biring ada dua masalah. Pertama, masalah menuntut ilmu untuk tujuan dunia. Iya. Kemudian menuntut ilmu karena tujuan ijazah. Ini harus dibedakan. Oh beda Bang Biring. Iya, tapi ijazahnya untuk ngambil dunia gitu. Nah, jadi kalau yang ada celaan dalam agama kita itu bahkan ada ancaman, ya. Seorang yang mencari ilmu agama tujuannya untuk tujuan dunia, dia ingin mendapat harta, tahta, kedudukan, wanita dan sebagainya. Ini ada ancaman dari Nabi SAW. Man yata'allam al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa li gharadin min ad-dunya lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya dia cari untuk ridha Allah, mencari keridhaan Allah, untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak mencarinya kecuali untuk tujuan-tujuan dunia, apa kata Nabi SAW? Lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Allahul musta'an. Ya. Diancam oleh Nabi SAW dengan tidak mencium bau surga. Seperti ya, sebagaimana tadi disebutkan ya, belajar tujuannya semata-mata untuk ijazah. Mencari ijazah supaya dapat kedudukan, harta dan sebagainya. Ya. Itu adalah niat-niat yang buruk, yang tidak baik, yang akan menghilangkan keberkahan ilmu tersebut. Artinya ilmunya tidak berkah seperti itu. Ya, tidak menjadikan orangnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seperti itu. Tapi misalkan dia belajar, kemudian dia cari ijazah, tujuannya untuk memberikan manfaat umat dengan ijazah tersebut. Karena zaman sekarang orang itu kalau nggak punya ijazah seolah-olah itu dipandang sebelah mata seperti itu. Seolah-olah ya, sebagian orang. Kita nggak katakan semuanya. Iya. Artinya dia sebenarnya tujuannya itu untuk ilmu agama, menurut ilmu agama ingin kebaikan untuk menyebarkan ke kaum muslimin. Sementara ijazahnya itu dia pakai untuk sebagai
apa istilahnya, seolah-olah sebagai legalitas bosnya. Legalitas. Ini ya, saya betul. udah pernah belajar seperti itu, bukan Iya. berarti apa yang saya pelajari ini bukan nggak ada asal usulnya seperti itu. Iya. Kadang juga dibutuhkan kalau legalitas ini, kalau karena kita berhukum di negara ini kan dibutuhkan untuk persyaratan untuk menjadi ustadz juga, misalnya jadi dosen kan begitu kan. Seperti Ustadz. itu. Iya. Iya. Kadang ceramah di masjid pun sekarang harus Harus ada. M-nya juga itu. Oh ya gitu ya. sebagian gitu ya, Allah. Buktinya S nggak laku. Artinya itu sebagai wasilah saja, bukan tujuan utama. Tujuan utama ya belajar ilmu agama supaya paham agama, bisa beribadah dengan benar untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi saya udah bisa man. Saya SMB. Oh SMB, sembiring ya. Kalau saya ingat ada salah seorang ustadz ya atau Iya. guru saya bilang, jadikan ijazah itu seperti tongkat Nabi Musa. Oh. Ya. Kadang bisa untuk menggembala kambing, kadang untuk bisa mengambil rumput, kadang bisa untuk untuk dia berjalan seperti itu. Nah, artinya dia digunakan pada hal-hal yang kita butuhkan untuk dipakai seperti itu. Oke. Itu permisalan yang diberikan betul. kepada saya. Allah. Kadang-kadang saya jadi ular juga miring. Subhanallah. Iya, Masya Bagus. Allah. Nah, Masya Allah. kita harus rehat sejenak nih Pak Ustadz ya. Iya betul. Dan juga bagi para pemirsa dan pendengar yang nanti ingin bergabung masih ada kesempatan, silakan nanti hubungi kami di 06179442282. Atau juga SMS di 085271153456. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap setia bersama kami di Lagi On Air.